lewat apa aja ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman beli Gojek atau GoFood gitu. Terus teman-teman mau kasih abang Gojeknya, minuman atau makanan itu boleh banget gitu. Nah, jangan lupa buat di dokumentasi ini. Nah, kita dokumentasi ini bukan tujuannya buat sombong ya teman-teman, tapi buat ngajakin teman-teman yang lain juga buat ikutan nih, bisa bagi-bagi bareng kita. Nah, kira-kira itu aja info dari aku. Kita sekarang mau eh, dengerin Pentakosta ketiga nih teman-teman. Boleh tim media ditampilin? Iya, tetap semangat ya teman-teman. Ya. Jadi, oke. Mari teman-teman, kita ucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Oke, thank you Selin. Nah, selanjutnya kita bakal dengerin dan AGB ini yang akan dipimpin oleh Karin. Jadi nanti 2 kali ya. Oh iya, sorry, hari ini belum ada ya. Oke, jadi aku bakal pimpin DNA GBI, prajurit Tuhan, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan, dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, kita deklarasiin DNA GBI. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan, dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Oke. Selanjutnya, untuk Mazmur 91, aku persilahkan, Esther. Oke, teman-teman, kita tadi sudah membacakan DNA GBI ya. Sekarang mari kita bareng-bareng kita ucapkan Mazmur 91 bersama-sama. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, thank you, Esther. Nah, sekarang kita mau PPW nih, teman-teman. Yuk siapin hati dan pikiran teman-teman semua, biar kita siap ketemu Tuhan. Oke, buat Kak Desi, aku persilahkan. Oke, thank you Iren. Sekali lagi aku sapa dulu ya, G-Shares. Shalom semuanya. Shalom, Wah, Kak. masih semangat ya walaupun cuacanya mendung-mendung, tapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Siapa yang mau menerima sukacita yang daripada Tuhan, yang daripada sorga? Mari lambaikan tangannya atau kasih reaction. Jempol boleh. Oke, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dan sambil bertepuk tangan. Kita akan terima sukacita yang daripada sorga, yang dari Tuhan untuk kekuatan kita hari ini dan sampai seterusnya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita semua bertepuk tangan. Naikkan pujian ini dari awal, katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bertepuk tangan. Bersama-sama kita lambaikan tangan kita, katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
Sukacita surganya kau penuhiku. Sukacita surganya kau penuhiku. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan wuh. Oke, karena kita sudah menerima sukacita yang dari surga, kita sudah mendapatkan kekuatan yang baru lagi. Sekarang kita mau lebih sungguh lagi, kita mau masuk ke dalam penyembahan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau Engkau telah menyatukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, generasi muda ya Tuhan, untuk beribadah secara online, biar kiranya hadirat Tuhan tetap hadir dalam ibadah kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, biar kiranya Engkau yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Mari kita sungguh-sungguh, mari kita masuk dalam penyembahan Tuhan. Katakan namanya Shandara bara 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 bara. Sebab karena kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai saat hari ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Oleh karena kebaikan-Mu Engkau membimbing jalan hidupku, kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan di hidupku. Katakan oleh karena kemurahan-Mu Kau pulihkan seluruh hidupku, kuasa-Mu Tuhan memulihkanku. Bawalah ku Tuhan, berjalan dalam firman-Mu. Ajarlah ku Tuhan untuk setia agar aku hidup seturut kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan, penolong hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sebab kita ada karena Tuhan Yesus menolong kita. Apapun setiap masalah kita, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Kita katakan namanya Shandara bara bara bara. Yesus Tuhan kami sembah. Karena kemurahan-Mu Kau berikan seluruh hidupku, kuasa-Mu Tuhan memulihkanku. Bawalah ku Tuhan, berjalan dalam firman-Mu. Ajarlah ku Tuhan untuk setia
Engkau adalah penolong kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu Tuhan, sore hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus. Kirata karalabaralabaralabaya syandaralabaralabo. Cari pakai suara atau kamera. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita masih menyembah Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang mengerti setiap pribadi kita. Tuhan yang mengenal setiap kehidupan kita. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ayo GCers, kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Kita takaralabaya syandaralabo. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Nyatakan dengan iman, hanya ini Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Tuhan.
Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Mari dengan iman kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati. Naikkan suaramu bagi Tuhan pada sore hari ini. Bersama-sama katakan hanya ini Tuhan. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kami mau bersama-Mu lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa untuk Indonesia, teman-teman. Tuhan berkatilah Indonesia, jagalah Indonesia, berkatilah pemerintahannya supaya bisa berjalan dengan lancar selalu ya Tuhan, maupun dalam pandemi ini. Berkati juga Lampung ya Tuhan. Jagalah Lampung. Berkati juga pemerintahannya ya Tuhan. Berkati juga anak-anak muda di Indonesia, supaya semua anak-anak muda di Indonesia dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk Katalita yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkati Katalita dan keluarga selalu. Semoga firman yang disampaikan sore ini memberkati kita dan menguatkan kita. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman GC dimanapun berada, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Desi, thank you Sasha. Udah mimpin PW dan doa syafaat. Oke, sekarang kita bakal dengerin saksian dari Nico. Mungkin boleh tampilin. Shalom semua, nama aku Nicole Hartono dan pada kesempatan kali ini aku akan melakukan kesaksian. Semoga kesaksian yang aku bagiin ini bisa jadi manfaat buat kalian semua. Jadi di kelas 6 ini aku dikasih keputusan buat milih ekskul. Dan di ekskul ini gak ada pelajaran yang aku suka ataupun aku bisa. Dan aku putusin buat tanya orang tua aku. Orang tua aku bilangnya terserah, tapi orang tua aku akan tetap support aku apapun pilihan aku. Dan di waktu itu juga aku sempat jealous sama koko aku, kayak dia dalam pelajaran dia bisa ngelebihin aku, di dalam prestasi juga bisa ngelebihin aku. Dan akhirnya aku berdoa sama Tuhan. Aku tanya, Tuhan, kalau misalnya Tuhan bisa bantu aku pilih ekskul dan Tuhan bisa ngasih lihat aku talenta aku ini sebenarnya apa, tolong ya Tuhan. Nah terus sampai besoknya itu aku udah dikasih surat pilihan ekskulnya, dan nggak tahu kenapa orang tua aku suruh aku pilihnya voli. Di situ aku kayak, hah, voli?
aku nggak pernah megang voli sekalipun, nggak tahu cara mainnya gimana, jadi kayak bener-bener dari dasar banget. Dan akhirnya ya udahlah, daripada yang lain mending aku pilih voli, dan aku pilih voli. Waktu pertama kali main benar-benar susah. Aku gak bisa sama sekali ngelakuin salah satu tekniknya satupun, dan banyak banget kakak-kakak kelas yang di atas aku udah pada bisa servis, udah pada bisa passing dan kawan-kawan. Nyampe suatu hari aku pulang ke rumah dan abis voli aku bener-bener capek, dan aku berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya ini benar-benar bakat aku emang bidang voli, tolong tunjukin. Dan besoknya pas ada ekskul voli lagi, tiba-tiba gurunya kasih kabar kalau misalnya kita akan ada lomba, dan di lomba itu nanti bakal ada eliminasinya lagi. Jadi dipilih beberapa anak, 10 anak, dan dari 10 anak ini bakal ada eliminasi lagi. Dan kebetulan aku masuk ke eliminasi itu, sedangkan aku ngelakuin salah satu tekniknya aja belum totally mulus banget. Dan akhirnya aku masuk eliminasi dan aku gagal. Jadi aku dimasukin ke tim cadangan. Waktu di tim cadangan itu aku benar-benar kayak ngerasa, oh berarti aku hanya bisa sampai sini aja. Dan akhirnya aku tanya Tuhan lagi, Tuhan, kalau misalnya aku emang ada di voli, tolong yakinin aku. Dan setelah kakak-kakak kelas aku udah semester 2 dan gak bisa ikut ekskul lagi, aku dipilih lagi buat ikut voli sama teman-teman aku juga. Dan puji Tuhan, aku pas masuk eliminasi yang untuk tim kedua, aku masuk dan aku ikut lomba di mana-mana. Kayak Tuhan udah tunjukin aku banget talenta apa yang aku milikin. Meskipun kadang aku sempat mau nyerah, kayak ngerasa diri aku lebih down dari orang lain, lebih buruk dari orang lain, jauh di bawah orang lain, tapi Tuhan tetap yakinin aku. Di beberapa lomba itu, of course, beberapa ada yang kita kalah, tapi kita juga menang. Dan puji Tuhan, di lomba final sebelum kita masuk semester 2, sekolah kita dapat juara 2, dan aku bener-bener makasih banget sih sama Tuhan. Sekian aja sih kesaksian dari aku, dan aku juga mau bagiin ayat Alkitab yang benar-benar ngebantu aku waktu itu. Dan itu ayat Alkitab itu aku ambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam dosa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu aja sih, thank you. Oke, suaranya boleh dikecilin dulu, takutnya kaget. Ya, ya, thank you banget Nicole, ya walaupun Nicole nggak ada ya, tapi ada Ngkonya. Iya, jadi tadi sharingnya bagus banget ya, teman-teman. Jadi tiap kita pasti punya talenta gitu. Kita aja bahkan dituliskan ada, seenggaknya ada satu gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya talenta itu nggak mungkin gitu. Jadi yang ada itu kita belum nemu gitu. Nah kalau misalnya kita belum nemu, kita belum tahu, bisa dicari, bisa juga tanya orang-orang sekitar kita gitu. Misalnya keluarga atau teman-teman terdekat kita. Apa ya, gue ini bisanya apa sih gitu, atau enggak mungkin pas lagi ngapain gitu, terus tiba-tiba temennya ngeliat potensi nih, kok lu main gitar bisa nih, genjrengnya udah ada bakat gitu kan. Nah jadi kayak gitu-gitu bisa nih. Terus juga kita bisa tanya Tuhan ya kan, jadi Tuhan bukain jalan gitu, kayak Nicole tadi dia berdoa sama Tuhan gitu, jadi Tuhan buka ini dari pintu satu ke pintu yang lainnya. Nah jadi buat teman-teman semua, kakak-kakak semua, kalau misalnya belum nemuin bakatnya, jangan berkecil hati, bisa digali terus, dicari terus sampai ketemu. Kalau udah ketemu, jangan lupa dikembangin ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kalau sekarang kita mau deklarasiin janji bos nih. Silakan dipimpin oleh Michael.
Oke, Ci. Jadi sekarang ayo teman-teman sebelum kita dengar firman Tuhan dari Kak Talita, kita akan baca janji bos bersama-sama. Sabar ya teman-teman. Oke. Janji bosnya nanti 2 kali ya, Michael. Oke, tar. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan baca janji bos atau building on spiritual substance. Janji bos 2. Saya telah memulai kehidupan saya yang baru dengan membuka setiap hari dengan kasih di dalam hati saya, karena saya telah diubahkan oleh pembaruan di dalam pikiran saya. Sekali lagi, saya telah memulai kehidupan saya yang baru dengan membuka setiap hari dengan kasih di dalam hati saya, karena saya telah diubahkan oleh pembaruan di dalam pikiran saya. Amin. Oke, thank you Michael. Nah, sekarang kita udah gak sabar banget nih kan mau dengerin firman Tuhan dari Kak Talita. Oke, buat Talita, silahkan. Thank you. Aku izin share screen dulu ya. Oke. Oke. Udah kelihatan? Udah ya. Oke. Oke. Sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu buat teman-teman GC, terus juga buat kakak-kakak yang sedang main GC. Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Thank you juga udah bisa undang aku hari ini. Tapi sebelum aku mulai share tentang firman Tuhannya, yuk sekali lagi kita doa sama-sama. Tutup matanya, kita lipat tangannya. Dari surga, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan buat bimbingan-Mu, buat penyertaan-Mu di ibadah GC kali ini. Kalau ibadah ini bisa berjalan dengan baik, ini semua karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan. Ya Bapak, sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat, berikan tuntunan, berikan bimbingan buat lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar bisa menyampaikan setiap firman-Mu, petunjuk isi hati-Mu, tepat kepada teman-teman di GC. Biar kiranya setiap firman yang disampaikan tidak jadi sia-sia, tapi melainkan bisa jadi berkat dan bisa mereka bawa dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan baik sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi hari ini aku akan bawain firman Tuhannya. Temanya adalah mind changing. Kemudian subtemanya ialah change your mind and it will change your life. Yang artinya, ubahlah cara pikir kalian, maka kalian bisa mengubah hidup kalian. Tema ini diambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dirimu, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, aku akan bahas sedikit aja latar belakang Roma 12 ini. Jadi Roma 12 ini ditulis berdasarkan kisah pelayanan Paulus saat dia berada di Roma. Pertama, dia mengingatkan kita, janganlah hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa sih Paulus mengingatkan kita supaya jangan hidup seperti dunia ini? Karena tanpa kita sadari, kita seringkali sebagai manusia yang hidup di dunia, karena kita tuh makhluk yang sangat adaptif, kita seringkali mengambil poin-poin nilai standar dunia sebagai pedoman hidup kita supaya kita tuh bisa tetap bertahan hidup, supaya kita tetap eksis di dunia ini. Cuma masalahnya kadang-kadang adalah nilai dan standar dunia yang kita ambil itu nggak semuanya baik dan nggak semuanya buruk. Tapi melihat akhir-akhir ini teman-teman mungkin sadar bahwa dunia ini nggak jadi semakin baik, tapi malah menjadi semakin buruk. Oleh karena itulah, Paulus sudah dari dulu mengingatkan kita supaya jangan hidup serupa dengan dunia.
Tujuannya supaya apa? Karena kita anak-anak Tuhan, itu diciptakan Tuhan untuk jadi impact, untuk jadi dampak, untuk jadi garam, untuk jadi terang, untuk bawa perubahan yang baik di dalam dunia ini. Tapi masalahnya, ketika kita ngambil nilai-nilai atau standar dunia sebagai pedoman hidup kita, nilai dan standar yang Tuhan kasih di dalam diri kita, itu jadi turun, jadi nggak baik. Oleh karena itulah, sekali lagi Paulus ingetin, janganlah hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kenapa kita tidak boleh hidup sesuai dengan standar dari dunia ini? Itu tadi, supaya kita jangan punya standar yang turun. Oleh karena itu, kita harus merubah hidup kita diawali dengan pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu apa sih, Kak? Jadi kalau di bahasa aslinya, Roma 12 ini, pembaharuan budi itu ditulis dengan kata metamorfos, yang artinya perubahan yang radikal, perubahan yang total. Jadi pola pikir kalian yang lama itu digantikan dengan pola pikir yang benar-benar baru. Pertanyaan berikutnya adalah, pola pikir seperti apa yang Tuhan harapin kita sebagai anak-anak Tuhan punya? Jawabannya ada di yang kalimat berikutnya, yaitu pola pikir yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, sebenarnya dari Roma pasal 12 ini adalah Tuhan mengharapkan kita untuk punya kehidupan yang berdasarkan pola pikir yang mirip seperti Kristus, yaitu punya pola pikir yang baik, punya pola pikir yang berkenan pada Allah, punya pola pikir yang sempurna. Jadi pola pikir yang Christ-like mind, pola pikir seperti Kristus. Memiliki cara pikir Kristus itu seperti apa sekarang? Sekarang yang pertama yang aku mau sampaikan adalah pola pikir Kristus adalah pola pikir yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari cara pikir kita. Kenapa firman Tuhan? Firman Tuhan kalau misalnya teman-teman tahu, itu dalam bahasa Indonesia kan kita bilang Alkitab. Kata lainnya adalah Alkitab. Kalau bahasa Inggrisnya kita bilang Bible. Di beberapa khotbah yang dulu aku pernah dengar, ada beberapa pendeta yang menyebutkan bahwa Bible itu sebenarnya akronim loh dari Basic Instruction Before Leaving Earth. Jadi instruksi dasar sebelum kita hidup di dunia. Dari sini kita bisa tangkap ya, bahwa sebenarnya firman Tuhan itu memang udah dibuat Tuhan sebagai istilahnya manual book, pedoman, tuntunan supaya kita tuh bisa hidup dengan baik di dunia. Oleh karena itulah firman Tuhan ini jadi dasar yang paling benar, dasar yang paling tepat sebagai pedoman atau cara pikir kita. Gak hanya itu aja, sebenarnya Tuhan Yesus pun sudah menyampaikan gitu loh di khotbahnya di Matius 7 ayat 24-27 tentang pentingnya kita punya dasar pikiran yang benar. Sekarang kita baca sama-sama ya. 2 macam dasar dari Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika turun hujan dan datanglah badai, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab dia didirikan di atas batu. Tapi tiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, dia sama seperti dengan orang bodoh. Mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lewat Matius pasal 7 ini, Tuhan Yesus itu ingin menyampaikan ke kita bahwa ada 2 orang yang sama-sama sedang mau bangun. Sama-sama sedang mau membangun rumah, tapi kemudian rumahnya itu terkena badai, terkena banjir, terkena angin. Tapi yang membedakan adalah di akhir, rumah yang satu itu tetap berdiri, yang satu rumahnya roboh. Kalau kita lihat di ayat 25 dan 26, yang membuat hasilnya berbeda itu adalah karena rumah itu didirikan atas dasar yang berbeda. Satu didirikan di atas batu, satu didirikan di atas pasir. Inilah pentingnya kenapa kita harus punya cara pikir yang dasarnya itu benar, yang dasarnya itu kuat. Kalau di Alkitab, kita tahu yang disebut dengan batu penjuru atau batu karang yang teguh, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita bisa tangkap dari firman Tuhan ini bahwa
cara pikir kita itu kalau mau benar, kalau mau kuat, kalau mau tepat, itu harus ditaruh atas dasar firman-firman Tuhan itu. Yang jadi relatable dari firman Tuhan ini adalah pasti aku percaya teman-teman di GC saat ini sedang membangun semuanya. Entah membangun pendidikan, membangun relationship dengan teman, dengan keluarga, dengan mungkin sahabat, atau mungkin ada yang punya pacar, atau pasti semuanya sedang membangun masa depannya sendiri-sendiri, masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah kalian yakin nggak kalian bisa membangun masa depan kalian dengan baik? Yakin nggak bisa membangun relationship kalian itu dengan baik? Supaya kalian bisa membangun relationship, masa depan, apapun yang tengah kalian bangun saat ini, yang paling penting adalah kalian punya dasar yang kuat dari cara pikir kalian. Kenapa? Karena dengan dasar yang kuat, dasar dari firman Tuhan, itu yang nanti akan menuntun kalian, yang akan membantu kalian untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, sampai akhirnya keputusan-keputusan itulah yang nantinya akan membangun entah itu relationship kalian, entah itu masa depan kalian, entah itu cita-cita kalian. Seperti itu. Nah, yang kedua, yang penting untuk punya cara pikir seperti Kristus ialah menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 bilang, "Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Jadi kita tahu bahwa tadi kita untuk punya pikiran seperti Kristus, punya hidup seperti Kristus, harus punya dasar yang kuat, yaitu dari firman Tuhan. Tapi nggak cukup sampai di situ saja, nggak hanya percaya dan punya dasar yang benar, kita juga harus melakukan firman itu. Yakobus 2 ayat 14, 16, 20-24 bilang, "Demikianlah juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Jadi kalau kalian punya dasar yang kuat, dasar firman Tuhan yang kuat, oke. Kalian baca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, itu udah oke banget. Tapi akan semakin baik, semakin excellent ketika kalian bisa praktekin itu, lakukan itu di kehidupan kalian. Kalau misalnya kalian tidak melakukan firman Tuhan, hanya sekedar tahu, hanya sekedar percaya aja, itu kita nggak ada bedanya sebenarnya dengan iblis. Bahkan di ayat Alkitab ada yang bilang, setan aja tahu gitu loh, siapa itu Tuhan. Bahkan ia takut dan gentar terhadap Tuhan. Kita yang manusia, kadang tahu Tuhan, tapi nggak takut, nggak gentar sama Tuhan, nggak lakuin firman-Nya. Kalau kita seperti itu justru yang akan membuat kita nggak mampu menghasilkan keselamatan, atau nggak mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah kasih kita, anak-anak Tuhan itu kan keselamatan. Keselamatannya dikasih secara cuma-cuma. Dan kita sebagai anak Tuhan tuh punya tugas. Tugasnya apa? Yaitu satu, menjaga, mengerjakan keselamatan itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, caranya gimana? Caranya dengan itu tadi, punya pola pikir seperti Kristus, dan kerjakan firman Tuhan. Lakukan firman itu. Belajar, percaya, dan lakukan. Seperti itu. Perilaku atau perbuatan yang sesuai firman Tuhan, itu kalau kita lakukan terus-menerus, itu akan membentuk suatu kebiasaan. Aku tuh pernah baca satu buku, aku agak lupa pengarangnya siapa, cuman dia bilang bahwa kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus, itulah yang menjadi dasar kita, jadi dasar pembentukan pola pikir kita, yang kita sebut intellectual habits. Jadi pola pikir yang sudah terbiasa, kebiasaan pola pikir. Nah, kebiasaan pola pikir seperti apa yang mau kita bentuk, itu berdasarkan apa yang kita lakukan sehari-hari. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan firman Tuhan, otomatis kalian sama saja sedang membentuk pola pikir kebiasaan yang sesuai firman Tuhan. Jadi itulah pentingnya kenapa sih kita harus melakukan firman Tuhan itu, nggak cuma hanya tahu, nggak cuma sekedar baca, tapi harus dilakukan. Pentingnya juga kenapa kita harus melakukan firman Tuhan, supaya kita punya kebiasaan berpikir yang sesuai, yang sepadan, yang sinergi sama Tuhan. Itu
itu adalah karena setiap harinya teman-teman masih akan menghadapi tantangan, akan menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Dan teman-teman tahu nggak, sebenarnya menang atau kalahnya itu udah bisa dilihat dari awal pikiran kita. Jadi ketika kalian punya pola pikir yang berkemenangan, punya mental, punya pola pikir seorang pemenang, kakak pasti yakin dan percaya gitu loh. Anak-anak Tuhan yang seperti itu, dia akan menang di tengah proses, di tengah masalah, di tengah kendala yang tengah dia hadapi saat itu. Maka dari itu penting buat kita untuk punya pola pikir, punya kebiasaan sebagai anak-anak yang berkemenangan. Supaya kita tahu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kendala, menghadapi tantangan, kita punya respon yang benar, respon yang tepat. Nah, ngomong-ngomong soal respon, ini yang akan kakak bawa ke poin yang ketiga. Gimana caranya kita memiliki respon yang benar saat bertemu dengan masalah? Respon yang benar saat bertemu dengan masalah itu adalah respon yang sesuai dengan Kristus. Kayak gimana sih Kak respon yang benar, respon yang tepat sesuai Kristus itu aku masih belum paham deh. Respon yang pertama yang sesuai dengan Kristus ialah 1, bersyukur di tengah masalah atau kekurangan. Di Yakobus 1 ayat 2-15 bilang bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Jadi dari Yakobus 1 ayat 2-15 ini menceritakan ke kita, memberitahu kita bahwa respon yang benar adalah ketika kita ketemu masalah, jangan pernah ya, tapi meskipun kita awalnya takut, meskipun kita awalnya putus asa, selalu ambil keputusan untuk bersukacita, selalu ambil keputusan untuk tetap semangat. Karena aku percaya, meskipun setiap tantangan yang kalian ketemu itu akan sulit, tapi ketika kalian punya respon yang benar, ketika kalian punya respon yang baik, itu akan mempengaruhi pola pikir kalian, mempengaruhi cara kalian mengambil keputusan, mempengaruhi kalian nantinya hasilnya seperti apa. Itu sudah dimulai bisa dilihat dari awal ketika kalian berpikir, ketika kalian buat keputusan itu. Makanya ketika ketemu masalah, selalu ingat untuk 1, bersyukur dan bersukacita. Anggap bahwa ketika masalah ini selesai, kalian itu nanti akan naik kelas. Kalian akan naik tingkat. Dan kakak percaya, setiap masalah yang telah kalian lewati akan mengubah kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jadi pribadi yang lebih cerdas lagi ketika ketemu masalah. Seperti itu. Jadi ketika kalian jadi pribadi yang lebih kuat, jadi pribadi yang lebih cerdas, itu sama ibaratnya ketika kalian tumbuh, kalian nanti akan berbuah dan jadi berkat buat banyak orang. Nah, itu yang jadi kesaksian kalian buat banyak orang dan jadi berkat buat banyak orang. Yang kedua, karakteristik dari cara pikir seperti Kristus. Gimana kita merespon seperti Kristus? Yaitu percaya terhadap kuasa Tuhan di tengah kemustahilan. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman baca Alkitab itu adalah kumpulan, kalau aku bilang kumpulan dari cerita-cerita kemustahilan. Gimana enggak? Karena dari kisah Perjanjian Lama sampai kisah Perjanjian Baru, itu ceritanya tentang kemustahilan yang dihadapi oleh orang-orang. Tapi karena Tuhan sertai, Tuhan jawab satu persatu, maka kemustahilan itu bisa dilampaui. Contohnya adalah kalau kita Perjanjian Lama itu mulai dari Abraham. Cara manusia mustahil, usia 100 tahun, Sarah istrinya usia 99 tahun, punya anak nggak mungkin, itu udah mustahil. Yang kedua, kisah tentang Yusuf.
Gimana mungkin seseorang yang udah dibuang keluarganya, jadi budak, kemudian bahkan jadi narapidana, itu jadi orang yang punya kekuasaan ini. Kayak nggak mungkin, mustahil. Kemudian kisah mustahil yang lainnya adalah kisah Elia. Misalnya Elia yang dikejar sama Isabel, kemudian dia sampai di tepi sungai Kerit. Kayak mustahil gitu bertahan hidup. Tapi ternyata Tuhan pelihara juga. Bahkan Tuhan pelihara itu dengan cara yang unik. Dia Tuhan pakai burung gagak yang sebenarnya dia itu lambang dari kematian. Justru Tuhan pakai buat menyambung hidupnya Elia, dijadikan sebagai burung pengantar makanan. Itulah uniknya Tuhan. Dia bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Kayak ada yang bilang bahwa God is God of impossible. Tuhan di atas kemustahilan. Karena kuasa Tuhan itu justru nyata di tengah-tengah kemustahilan kita itu. Kemustahilan yang kita hadapin sekarang. Kisah yang terakhir yang pengen kakak sampaikan adalah yang tentang kemustahilan ini adalah kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Di sini kita bisa belajar banyak dari Yohanes 11 ayat 1-45. Kisah Lazarus yang dibangkitkan ini kakak pengen sedikit cerita bahwa ini mengingatkan lagi teman-teman GC. Ini kisahnya tentang 3 orang saudara namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus ini kemudian sakit, kemudian Maria dan Marta mencari Yesus. Mereka mengirimkan temannya atau utusannya untuk bilang, sampaikan kabar ke Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus, ini sahabatmu Lazarus ini sedang sakit loh. Boleh nggak kalau misalnya Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus doakan supaya Lazarus ini bisa sembuh. Tapi ternyata kita lihat Tuhan Yesus malah jawabnya seperti ini. Setelah didengarnya kabar bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus malah sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana dia berada. Kalau kita sebagai manusia melihatnya, kok ada ya, misalnya adik-adik nih, ada keluarga yang sakit, kemudian minta pendoa atau pendeta untuk, pastor boleh nggak doain keluarga saya lagi sakit nih. Terus kalau pastornya bilang, nanti deh 2 hari lagi ya saya datang, nggak bakal kenapa-napa kok. Padahal kalian tahu gitu loh, saudara keluarga kalian gitu, sakitnya cukup berat, sakitnya parah. Kalau 2 hari lagi kenapa-napa gimana? Pastornya malah bilang, udah tenang aja, nggak bakal mati. Apakah kalian nggak kesel? Apa kalian nggak, kayaknya kok kayak gini banget sih gitu. Pastornya kayak gini banget ke keluarga kita. Tapi justru itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia malah sengaja tinggal di sana dan bilang, Lazarus nggak akan mati. Tapi sudah itu, Tuhan Yesus malah nunggu 2 hari lagi baru akan ke sana. Sesudah ia berkata kepada muridnya, akhirnya mari kita kembali ke Yudea setelah 2 hari. Begitu sampai di sana, adik-adik teman-teman pasti tahu kelanjutan ceritanya. Ternyata Lazarus sudah meninggal sampai hari keempat. Kemudian sampai di sana Maria dan Marta sebenarnya kecewa. Kalian bisa lihat di kisah itu, di perikop itu, bahwa Maria dan Marta tuh kecewa. Kenapa Tuhan Yesus datangnya terlambat? Kenapa Tuhan Yesus datangnya ketika Lazarus sudah mati? Harusnya ketika Lazarus masih hidup, Tuhan Yesus doakan, pasti Lazarus sudah sembuh. Tapi kalau Tuhan Yesus datangnya sekarang, kayaknya udah telat deh Tuhan. Seperti itu. Tapi justru Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, jawab bahwa syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu bisa belajar untuk percaya. Nah, dari sini kita jadi tahu ya, bahwa sebenarnya apa yang pengen Tuhan lakukan di tengah kemustahilan itu bukan hanya untuk memamerkan mujizatnya aja, tapi titik besarnya adalah, poin besarnya adalah Tuhan ingin kita bisa belajar untuk percaya. Percaya apa? Percaya bahwa satu, Tuhan punya kuasa yang besar, pasti dia bakal bisa membuka jalan dari setiap permasalahan yang ada. Yang kedua adalah percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kita sebagai manusia nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah paham kapan waktunya Tuhan jawab doa kita. Tapi kita bisa berespon dengan belajar percaya bahwa meskipun jawabannya nggak datang sekarang, sekalipun jawabannya itu nggak datang hari ini, nggak datang secara cepat, tapi jawaban itu akan datang di waktu yang tepat. Yang ketiga adalah
untuk percaya bahwa Tuhan itu udah merancangkan masa depan, udah merancangkan rencana yang jauh ke depan yang lebih baik daripada yang kita rancangkan. Sama seperti di kisah Lazarus ini, Tuhan Yesus itu udah merancangkan hal-hal yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar dari hanya sekedar menyembuhkan Lazarus, tapi dia membuat Lazarus bangkit dari kematiannya. Yang keempat adalah dari percaya ini adalah kita harus belajar untuk percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu akan selalu menyertai, akan selalu membimbing, akan selalu menuntun kita ke jalan-jalan yang tepat jika kita punya respon yang baik, respon yang benar. Minta sama Tuhan untuk Tuhan menuntun dan membimbing kita. Jadi kalau yang terakhir yang kata tadi saya sampaikan adalah tiap dari kita itu Tuhan utus, Tuhan taruh di dunia, punya tujuan, masing-masing punya keinginan yang Tuhan pingin buat dalam diri kita. Pasti kita hidup tuh Tuhan kasih punya tujuan masing-masing. Oleh karena itu jangan sampai lupa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menemukan tujuan kita tersebut. Untuk bisa menemukan tujuan tersebut, kita perlu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, harus diawali dengan punya pola pikir seperti pola pikirnya Tuhan. Supaya kita punya pola pikir yang sinkron dengan Tuhan. Pola pikirnya seperti apa? Pola pikir yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari cara pikir kita. Kemudian nggak hanya sampai di situ, kita harus percaya dan lakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, punya respon yang benar ketika kita ketemu dengan masalah. Oke, sampai di sini aja sharing Kak Talita. Pesannya yang terakhir adalah mungkin agak sedikit menyimpang membahas kesaksian dari Nicole tadi. Jadi adik-adik di sekarang tengah menghadapi masalah, tengah menghadapi tantangan. Tapi Kak Talita yakin dan percaya setiap dari kita nggak perlu merasa takut, nggak perlu merasa putus asa, nggak perlu merasa down, apalagi membandingkan diri kita sama orang lain. Karena seperti yang tadi Kak Talita bilang dari awal, setiap orang tuh punya purpose-nya sendiri-sendiri. Setiap orang tuh punya tujuan dibuat Tuhan tuh secara unik. Dan nggak ada yang sama satu sama lain. Jadi jangan pernah bandingin diri kalian dengan orang lain. Apalagi sampai bilang, oh aku tuh nggak lebih baik loh dari si kokoku. Aku tuh nggak lebih baik loh dari dedeku. Aku tuh nggak lebih baik loh dari teman-temanku. Jangan seperti itu. Jangan jadikan itu hal-hal yang kalian ambil yang bikin kalian jadi makin down. Itu tuh sebenarnya adalah poin-poin dari dunia yang justru malah bikin nilai atau standar kalian, nilai kalian sebagai anak Tuhan tuh jadi makin turun. Jadi jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Karena Tuhan bikin kalian itu unik. Bikin kalian tuh khusus, punya purpose-nya masing-masing. Jadi temukan tujuan kalian, temukan purpose kalian di dunia ini dengan jadiin firman Tuhan itu sebagai dasar pikiran kalian. Selalu minta, selalu doa sama Tuhan untuk tuntun, untuk bantu kalian ambil keputusan dengan baik. Karena kakak percaya kok, sekarang teman-teman GC nih yang mendengarkan kakak saat ini, 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, itu nanti akan jadi orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang nanti akan duduk di posisi yang akan ambil keputusan yang besar. Nggak cuma buat diri kalian, tapi juga yang punya pengaruh buat banyak orang. Oleh karena itu, ketika kalian dengar firman ini, kalian merasa, oh, hidup aku tuh masih jauh loh dari Tuhan. Oh, hidup aku tuh masih belum deket gitu sama Tuhan. Masih belum sinkron gitu sama pola pikirnya Tuhan. Kak Tata mengajak kalian untuk mulai ubah pola pikir kalian, mulai buat keputusan untuk
sinkronin diri kalian sama firman Tuhan, sama yang jadi pola pikir kalian. Karena kelak apa yang kalian putusin hari ini itu yang akan jadi masa depan kalian. Jadi kalau ingin berubah jadi baik, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Karena apa yang membuat kalian di masa depan itu dibuat dari keputusan-keputusan yang kalian ambil. Ya, share kata hari ini semoga memberkati ya. Thank you. Thank you, Kak Talita. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Kalau ada yang mau nanya, boleh ya, Kak? Boleh. Oke. Ini pada hilang ya mukanya. Sisa nama nih. Ya, boleh. Sisa nama Mungkin aja. teman-teman kalau misalnya bisa, kalau mau nanya boleh. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya juga nggak apa-apa. Kita bakal lanjut. Sorry, baca sumber 23. Sebentar. Iya, oke. Kita mau baca Mazmur 23 yang akan dipimpin oleh Kenneth. Boleh host tolong tampilin? Oke, ya aku percaya banget tadi sharing Kak Talita sangat memberkati kita semua ya teman-teman. Benar-benar harus merubah pola pikir kita nih teman-teman kalau misalnya masih belum benar, masih belum sama kayak pikiran Kristus. Jadi semangat teman-teman buat berubah. Oke. Untuk Kenneth, aku persilahkan. Kenneth. Canda dia. Halo, Kenneth. Gimana Kak Sensen? Shalom, Kenneth. Kalau Kenneth nggak bisa, diwakilin aja atau sama Evan. Oh, ini ada nih Kenneth. Oh, itu udah. Jadi Kak, tadi aku ke toilet. Ya. Oke, aku ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Oke, amin. Thank you, Kenneth. Nah, sekarang kita mau doa tutup nih, teman-teman. Oke, Kak Sensen, aku persilahkan. Oke. Thank you, Kak Talita. Thank you, Iren. Desi, apa masih simpen itu file kiranya? Kalau misalnya ada. Iya, Kak. Kalau ada, silakan nyanyiin dulu. Kalau Oke, Kak. Mari kita nyanyikan pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan malu.
terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu ya, memberi kesehatan buat setiap kami. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat kedua orang tua kita. Kami berdoa buat papa mama kami, selamatkan ya Tuhan, pulihkan dan berkati papa mama kami. Berkati dengan kesehatan dan umur panjang, berkati ekonomi keluarga kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga kalau ada orang tua kami yang belum percaya sama Tuhan, Kau yang selamatkan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau memakai setiap kami menjadi berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu, buat Katalita yang telah menyampaikan isi hati-Mu, berkati Tuhan Yesus, pakai dia dimanapun dia berada boleh menjadi berkat Tuhan, pakai dia di Malang, di Kota Batu ya Tuhan, menjadi dokter ya, memberikan kekuatan hikmat dalam menangani setiap pasien-pasien ya Tuhan, berikan kekuatan, berkati masa depannya juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati yang mau kuliah ya Tuhan, atau yang mau kerja, atau yang memplanningkan segala sesuatunya, biar semuanya itu boleh sesuai kehendak Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, berkat cipta kasih-Nya, berkat anugerah-Nya, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita di angkasa dan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang punya iman percaya katakan, amin. Amin. Jangan bubar dulu, kita mau foto bentar. Oke, buat host boleh.